Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua sehat? Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Sebab Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Karena itu hari ini, di pagi ini, kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Kehebatan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Basuh kami di dalam darah Tuhan Yesus, supaya kami layak datang mendekat kepadamu. Allah Roh Kudus, kuasai setiap kami. Allah Roh Kudus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Satu nama yang kami tinggikan, satu Tuhan yang kami cinta, Tuhan Yesus Kristus. Glory haleluya, segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berkata amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku
momen yang berharga Bapak Ibu. Ini waktu yang indah berjumpa dengan Tuhan. Dia bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Mari hampiri Tuhan dengan hati yang terbuka. Kira batakan arala basyana arala parala batakan arala parala 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 batakan arala parala 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 basyana. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Engkau yang kami nantikan. Kira parala basyana arala batakan arala parala 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 basyana. Bagimu di tempat yang maha kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bener bakir kirela sikit kiro Rabbi sikit kuraborata kenala yase. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kira basikat tegara bore bere bere bere. Kira para basyana borra bete sikit ala barka tikisara matukin ahira ya Rabbi. Hallelujah. Terima kasih. Engkau tahu kehormatan kami ya Tuhan. Engkau tahu kehormatan kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kira barabi kesikit ratukan kami di dalam roh. Masikan mengasihimu Tuhan, mengasihimu Tuhan Yesus. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Selama-lamanya Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami bangga jadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ajaib sungguh hadirat-Mu, begitu nyata di dalam doaku, nyata besar kuasa-Mu, begitu nyata di hidupku. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kuasa-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat
sambut Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatramu, kemuliaan kekal. Terima
saja yang dipuji, Kau saja yang disembah, Kau saja yang dimuliakan, Yesus. Kau hebat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku menyanyikan selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku menyanyikan selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku menyanyikan. Kau hebat bagiku. Sembah mengangkat wajah ya Tuhan, Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Satu kali lagi, sembah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kau ajaib Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Lagi. Sembah Kau Tuhan, angkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah ku mengangkat aku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Untuk selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang siap bersorak-sorai berkata, amin. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumi tumpuan kakinya.
ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya layangi ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu yang tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa, meminta semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, Yesus Kaulah lagi ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Amin, sungguh Dia ajaib buat kita. Amin. Yakin? Yakin? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Ya Tuhan, memerintah selamanya.
Sekarang biar nggak usah pakai musik, dari hati kita mau ngomong, Tuhan selamanya Kau ajaib bagiku. Apapun yang terjadi tidak mengubah pandangan kita tentang keajaiban Tuhan. Amin. Amin. Dengan segenap hati katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, amen. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, yes Lord, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, yes, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Yes. Diberkatilah setiap orang yang memuji Tuhan. Silakan duduk. Di segala musim hidup kita, Tuhan itu selalu ajaib dan heran. Kasih-Nya ajaib, perbuatannya ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau indah Tuhan. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan ada di dalam rencana-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu di harapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
murah, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Selalu baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau urapi kami semua, Kau berkati kami semua. Kami yang menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Tunjukkan kami, nasihati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita masuk minggu ketiga ya. Di bulan Oktober, setelah sekian lama kita PPKM, kita online, dan kita kembali onsite. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Kalau minggu lalu, 2 minggu kita belajar firman Tuhan dari Pak Yada tentang Mazmur 91, tentang dalam lindungan Allah. Ya. Jadi dalam Mazmur 91, Tuhan sudah memberikan semuanya, Tuhan sudah menjanjikan. Ya, sekarang bagian kita. Ya. Kita buka Habakuk 3. Saya suka firman Tuhan ini. Ya. Firman yang menguatkan, bukan hanya menguatkan, tapi pas dengan keadaan kita sekarang. Ya. Itu apa tuh? Tak tulis tuh. Dah? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Bisa? Bisa? Bisa bersorak-sorai? Bisa beria-ria meskipun tidak ada apa-apa? Insya Allah. Ya, yang pertama, yuk kita belajar sama-sama ya. Firman Tuhan katakan, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, aku akan beria-ria. Yang pertama, next PPT, kita harus memiliki hati yang gembira dan lemah lembut. Ya, ini survei sudah membuktikan saudara, dari manfaat gembira, bukan hanya orang Kristen saja mengakui, tapi seluruh dunia mengakui. Yang pertama, meredakan stres. Ya, kalau hati gembira, kita gak gampang stres saudara ya. Yang kedua, mengurangi rasa sakit. Ya, mengurangi rasa sakit. Jadi kalau, nah ini dulu
Pak Gembala sering bicara ya. Kalau sakit gigi itu memuji Tuhan. Kalau sakit gigi itu memuji Tuhan. Ya apa caranya itu, saudara? Sakit gigi suruh muji Tuhan, saudara. Tapi itulah, memang pertama mungkin sakit ya, gigi sakit gitu ya. Kapan hari siapa yang sakit gigi ya? Pak Herman ya? Ya, yang udah berbulan-bulan sakit gigi. Gimana Pak rasanya Pak? Sungguh luar biasa. Ya. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau saudara ingin sehat, ya banyak muji Tuhan, banyak bergembira hatinya. Yang keempat, menstimulasi fungsi organ tubuh. Ya, dan ini ya tadi ketika kita sakit ya, kita banyak bersukacita, kita banyak memuji Tuhan, maka organ-organ tubuh ini yang tadinya sakit itu mulai memperbaiki ya. Dia akan melawan racun-racun, melawan virus-virus ya. Sehingga organ tubuh itu kembali normal lagi. Yang kelima, menunjukkan hati yang baik. Nah, oke. Next PPT. Kita buka Mazmur 91 ayat 13 ya. Saya sedikit mengulang. Ya, Mazmur 91 ayat 13 itu dikatakan bahwa singa ya. Sini singa itu menggambarkan sesuatu yang besar ya. Yang cuma bisa kowar-kowar menakuti, dan ular tedung, saya searching ular tedung itu apa sih modelnya. Nyata di Google, Mbak Google itu memberikan gambar bahwa ular tedung itu mirip dengan ular kobra saudara. Ya. Nah, King Cobra, Ibu tahu berarti Ibu. Kita tahu ya bahwa ular kobra itu ular yang paling beracun ya. Meskipun tingkatannya ada lebih lagi, tingkat lebih beracun, tapi ular kobra ini yang paling beracun ya. Jadi ular tedung itu menggambarkan sesuatu yang beracun, yang mematikan, kemudian akan kau langkahi, ya. Kemudian engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi saudara, singa dan ular tedung kobra tadi itu menggambarkan sesuatu yang besar, sesuatu yang beracun, ya. Dan itu harus kita langkahi. Nah, kemudian kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Di sini katakan, singa berjalan keliling mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Ya. Jadi singa bukan lagi mencapik-capik, tapi langsung menelan saudara. Kemudian kita buka Ayub 2 ayat 2. Ya. Nah, tadi singa kan berjalan keliling mengaum-ngaum ya. Ternyata ada lagi yang kerjaannya keliling-keliling saudara, yaitu di Ayub 2 ayat 2. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah ini si iblis saudara. Mungkin saudara Nu bisa buka Ayub 2 ayat 2. Nah maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, next PPT. Jadi, nah ini saudara. Nah, jadi kalau manusia yang suka keluyuran gak penting dan gak jelas itu ada pilihannya saudara, A sampai D. Yang pertama A, iblisnya ya. Yang B, teman atau bolonya. Yang C, anak buah iblis. Yang D, baik iblis. Nah, saudara tinggal pilih saudara. Mau pilih yang mana? Kalau yang anak Tuhan yang suka keluyuran gak jelas, yang pergi-pergi, apalagi keadaan sekarang PPKM ya, disuruh di rumah tapi pergi gak jelas ya. Aku gak betah di rumah ya. Aku gak kuat, cuma rebahan terus. Ya, jadi iblis dan singa yang digambarkan singa itu yang kerjanya mengaum-ngaum cuma berkeliling-keliling saudara ya. Jadi jangan kita
suka keluyuran yang nggak penting. Oke. Jadi turunan iblis tadi ya, anak singa dan ular naga tadi, yaitu takut, khawatir, cemas, stres dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak mau melangkahi atau menginjak karena takut, ya, berarti kita memilih cara berputar atau sama dengan kita mencari alternatif atau jalan lain. Ya, firman Tuhan katakan kita harus melangkahi singa dan kobra tadi, ular tedung, dan kita harus menginjak anak singa, ya, dan ular naga. Tapi kalau kita tidak mau menginjak, ya, karena takut, nah berarti kita berputar, ya. Kita mencari alternatif lain. Berarti kita masih atau merasa hidup dalam dosa. Ya. Padahal kita sudah dibebaskan, sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi iblis yang kerjaannya suka ya memprovokator, ya, sering katakan, enggak, kamu itu masih berdosa. Kamu kan habis melakukan ini toh. Kamu harus melakukan ini kan. Ingat gak, ayo, kamu habis marah, kamu habis, apa lagi? Banyak ya saudara ya. Jadi iblis tuh sering membisikkan kepada kita tuh, dan mendakwa kita, bahwa kita tuh masih hidup dalam dosa. Kita nggak takut, kita nggak patut. Ya. Supaya kita tidak bergerak maju, melangkahi dan menginjak. Ya. Jadi itu siasat iblis ya. Jadi supaya kita tuh mundur, supaya iblis juga aman gitu loh, ya. Dia nggak akan dilangkahi, nggak akan diinjak. Jadi iblis menyerang kita dengan dakwaan-dakwaan itu, ya. Jadi ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada takut. Nah, berarti kalau kita takut, berarti kita masih dalam dosa, ya. Jadi itu kuncinya. Kalau kita masih merasa takut dalam hidup ini, ya kita koreksi pribadi masing-masing, apa kita masih hidup dalam dosa, ya. Nah itu harus segera dibereskan. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, bukan dalam hal jumlah besar aja, tapi jumlah hal kecil juga. Amin. Gini saudara, saya mau saksi sedikit ya. Sebelum saya menyiapkan, selama saya persiapkan firman Tuhan ini, ya, ternyata saya harus mengalami dulu saudara, ya. Jadi saya harus praktek dulu, supaya bisa khotbah, bisa menyiapkan firman Tuhan yang disampaikan. Waktu itu uang di ATM tinggal 50 saudara, ya, dan di celana tinggal 2.000, ya. Ini saya harus ngisi bensin, ya. Untuk mungkin yang pagi ini saya nggak dapat ya, karena kebanyakan dari customer itu transfer, ya. Jadi yang agak siang itu ada beberapa yang mau kasih tunai, jadi cash. Uang saya tinggal 2.000, ada pilihan. Ya, kalau saya ngambil di ATM, eman saudara ya, ngambil 50, cuma butuh bensin 20 gitu. Sisanya nanti kalau 30 ini ada, kita punya, kalau saya punya pegang 30 ini, lah di jalan tuh pasti pingin apa aja saudara. Pingin minum ya, pingin jajan ya, apalagi cuaca kayak gini ya, minum yang adem-adem gitu ya. Minum es legen ya, minum es tebu, minum degan gitu ya. Wah, segar. Nah, saya doa sama Tuhan. Tuhan tolong, ya mungkin saudara mungkin, itu cuma Pak Robert aja gitu. Ya, saudara boleh percaya atau enggak ya. Tuhan tolong, saya cuma butuh 10.000 Tuhan. Ditambah 2.000 di kantong, jadi cukup lah. Sampai nanti siang ada customer yang mau kasih uang tunai. Saya butuh uang Tuhan, buat beli bensin tok. Saya dalam hati kepikiran saudara, itu kalau bensin itu nggak diisi ya, itu semua lama habis ya. Nuntun saudara, ya. Saya cuma pasrah sama Tuhan ya.
Saya kalau kirim, saya selalu pakai headset, saya nyanyi-nyanyi, ya. Nah, itu bensin udah di merah ya saudara, saya harus ngisi. Belum ada berkat gitu loh, karena masih agak jauh lagi gitu. Jadi terpaksa saya harus cari ATM, ya. Saya cari Indomaret. Nah, saya waktu itu nemu Indomaret di sebelahnya air kaset saudara, ya. Sebelahnya air kaset saya masuk, saya jagang pinggir, ceklek, kok ada ungu-ungu saudara di bawah Ustaz saudara. Beneran saudara. Jadi uangnya itu di kremes-kremes gitu loh saudara. Persis di jagang pinggir saya saudara. Jadi ceklek gini ada 10.000 saudara. Saya ambil, gak ada. Saya keluar di Indomaret lagi saudara. Akhirnya saya beli bensin saudara. Loh, di situ banyak ada tukang parkir, ada orang-orang parkir saudara, ya. Tapi gak ada yang lihat 10.000 saudara. Loh, ungu loh saudara. Kalau manusia ya, ini logika, mungkin ini cuma guyonan aja ya. Ini huruf apa? Ya, waktu tes mata gitu ya. Ini huruf apa? Kelihatan ya, A, B, C, U kelihatan. Yang ini enggak kelihatan. Kalau ini, oh kelihatan tuh 50.000 tuh. Itu 100.000 ya. Ya itu guyonannya. Kalau soal uang, semua manusia pasti kelihatan ya saudara. Nah, akhirnya saya bisa beli bensin, puji Tuhan, beli bensin di Ponorogo saudara. Dan melanjutkan kiriman. Nah, beberapa hari yang lalu juga sama saudara. Persis ini tinggal 5.000, uang saya tinggal 10.000 ya. Saya butuh uang lagi untuk beli bensin saudara. Karena waktu itu uang di ATM saya harus pakai untuk membeli bahan untuk jualan. Kalau uang di ATM itu saya ambil nanti pasti berkurang. Karena saya harus transfer ke suppliernya gitu ya. Tuhan saya butuh 10.000 Tuhan. Atau berapalah, saya butuh uang lagi untuk beli bensin saudara. Beneran saudara, merah lagi saudara. Saya enggak sepaksa lah. Nanti gampang lah sama supplier nanti minta mundur waktu lah, kurangannya. Kurang 50 maksudnya, mundur waktu, minta waktu. Saya masuk ATM, waktu itu saya ke ATM Duku Kupang ya. Indomaret Duku Kupang. Saya udah parkir, udah masuk. Klik ya, klik. Uangnya memang pas saudara gitu, pas ya. Untuk bayar supplier. Saya ngecek, ya sambil nunggu waktunya kan, biasanya kan ATM kan pasti berjalan. Toh. Saya lihat di bawah saudara. Saudara tahu di tong sampah, di kertas-kertasnya itu, ada uang lagi saudara. Mungkin saudara pikir, Pak Robert itu guyonan sih. Ya terserah saudara, tapi benar saudara. Biasanya kita kalau di ATM biasanya itu pasti ya, kalau narik sudah melakukan transaksi, kertas putihnya keluar, diuntel-untel, dibuang kan. Jarang ada orang yang mau kertas putihnya itu disimpan jarang. Ini diuntel-untel, dibuang. Ya saya sambil nunggu itu mesinnya bekerja, saya lihat, ono ungu lagi saudara. Tak ambil saudara. Jadi uang 10.000 sama kertasnya itu diuntel-untel jadi satu saudara. Saya ambil beneran dah, uang monopoli saudara. Saya buka, kertas putihnya saya buang, saya buka. Bener saudara 10.000 saudara. Diraba, di Terawang, 10.000 saudara. Oke, gitu kan masuk kantong. Saya keluar Indomaret gak jadi narik saudara, beli bensin saudara. Ya, jadi Tuhan mengajar saya tadi kita harus memiliki hati yang gembira saudara. Kalau hati kita nggak gembira ya, kita terlalu fokus, kita terlalu stres dengan keadaan. Tadi saya nggak bisa beli bensin, ya, maka mujizat itu nggak terjadi saudara. Ya. Yang kedua, yang B, kita harus tahu posisi kita saudara. Minggu lalu Pak Yada sudah memberikan bahwa Tuhan kita itu posisi yang maha tinggi, Dia yang paling maha tinggi. Berarti tidak ada yang lebih tinggi lagi saudara. Ya. Nah, kadang secara nggak sadar ya, sadar atau nggak sadar ya, kita tuh pengen jadi Tuhan. Yaitu saudara jawab sendiri benar apa enggak ya.
Enggak lah, enggak mungkin saya mau jadi Tuhan. Enggak mungkin lah, kan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, enggak mungkin saya menjadi Tuhan. Ya, kita koreksi lagi ya, bahwa pada saat kita ngatur Tuhan, ya, saya tadi contohnya tadi, Tuhan, kayak ono lah Tuhan, berkat Tuhan, ini cuma beli bensin tol loh Tuhan, wis 10.000 tol loh, wis customer ini Tuhan gerakno hati ini lah supaya mau ngasih tunai itu. Kita ngatur Tuhan ya, kita maunya kayak gini ya. Tapi Tuhan beda saudara, ya. Tuhan mau kerja dengan caranya sendiri. Nah, secara nggak sadar kalau kita ngatur Tuhan ya, Tuhan kayak gini ya, nanti hasilnya kayak gini. Kalau hasilnya kayak gini kan nanti bisa gini, bisa gitu Tuhan. Nah, secara nggak sadar kita menjadi Tuhan. Ya. Bahkan kita melebihi Tuhan. Kita jadi penasehatnya Tuhan. Dan itu Tuhan nggak mau saudara. Ya. Karena posisi Tuhan sudah maha tinggi dan kita cuma manusia ciptaan. Ya. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Saya tanya kepada saudara, ya, terutama ibu-ibu, ya, lebih suka uang 50, 100 ribu, ya, satu lembar, atau uang 2 ribuan, jumlahnya 50 ribu, atau uang 5 ribu, jumlahnya 50 ribu, atau uang 10 ribu, jumlahnya 5. Ibu-ibu suka mana? Suka yang biru sama merah itu, atau yang hijau elek-elek 2000 itu jumlahnya banyak, atau 5000 yang coklat itu jumlahnya banyak. Pasti manusia pengennya yang wongkul saudara ya. Lah wongkul itu rasanya wah, tapi lah dipecah-pecah rasanya kurang berkat ya. Padahal kalau dihitung jumlahnya sama gitu loh. Ya. Tapi ya itulah perspektif manusia beda ya. Nah, ini saya saksi juga saudara, tadi yang waktu mau pulaan itu, yang mau bayar supplier, nah saya butuh uang sejumlah X saudara, ya. Saya juga ngatur lagi Tuhan tolong, ini sudah lagi order sudah masuk, saya harus segera, saya sudah order ya, kita tinggal bayarnya aja. Dan kalau ini kalau diundur enggak segera dikirim ya nanti saya nggak enak juga karena ini sudah customer rutin gitu loh. Saya butuh uang, Tuhan tolong Tuhan, butuh uang Tuhan. Kalau bisa Tuhan kasih wongkul Tuhan, jebret gitu langsung di ATM Tuhan. Jumlahnya X gitu. Biar hati ini tenang gitu loh. Tenang supaya terus saya bisa bayar supplier, saya ambil barangnya, saya langsung kirim gitu. Setelah hampir seminggu itu belum ada berkat sama sekali saudara. Ya. Tahu saudara berkatnya itu jumlahnya X ya. Tapi yang datang itu cuma A, B, C, D. Tuhan kapan ngumpul Tuhan saya gitu. Ini udah waktunya udah mau dikirim ini. Karena customer sudah beberapa minggu yang lalu sudah order gitu. Jadi saya harus cepat-cepat menyiapkan itu. Sampai di D masih belum penuh saudara. Karena ini X ya, saya bilang jumlahnya tuh X. Jadi A sampai X itu masih banyak saudara. Tuhan tolong Tuhan. Ya itulah ya. Jadi sampai sebelum harinya, beberapa hari sebelumnya, nyata cukup saudara ya. Sampai ketemu huruf X tadi itu saudara. Jadi A sampai X akhirnya Tuhan sudah mencukupi. Ya, itulah manusia. Saya juga. Kita semua maunya huruf X tadi langsung brek gitu ya. Tapi cara Tuhan berbeda. Ya, dikasih A, B, D supaya kita tuh ngumpulkan saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita tuh sabar, kita tuh bertahan saudara. Ya. Kecenderungan manusia itu seringnya cepat-cepat instan. Ya. Ya, tapi Tuhan beda, Dia bekerja sesuai kehendaknya. Next PPT.
Jadi kita harus tahu posisi kita, saudara ya. Nah, yang C, kita perbanyak memuji nama Tuhan. Pak Yada sudah menjelaskan, iblis cuma bisa menyerang pikiran dan bukan hati. Nah, ini rahasia, saudara. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau pernah tahu, ya. Ini rahasianya, iblis tidak pernah atau tidak bisa tahu isi hati kita, tetapi dari perkataan kita. Saudara pernah tahu? Pernah dengar? Bahwa iblis itu tidak pernah tahu isi hati kita. Ya. Saudara ngedumel apa di hati? Saudara merencanakan apa di hati? Ya. Saudara ngomong apa di hati? Iblis tidak pernah tahu. Ya. Tapi begitu kita mengucapkan A, iblis langsung nangkep, saudara. Dan itu yang dipakai buat nyerang. Kita buka Amsal 18 ayat 21. Amsal 18, 21. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Jadi, kemudian 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan, saudara. Ya. Karena itu kemarin Pak Yada mengatakan bahwa setiap pagi kita harus mengatakan berkat untuk memulai hari. Ya. Jadi ingat, iblis tidak pernah tahu isi hati kita. Dia taunya kalau kita mulai ngomong. Ya, itu akan ditangkap oleh iblis dan dipakai sebagai senjata. Oke, next PPT. Nah, ini yang D, ya. Perkenanan Allah, ya. Perkenanan Allah ini sangat penting, saudara. Ya. Yang pertama, kita bisa berjalan berdampingan dengan Allah. Wah, itu suatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita berjalan bersama dengan Allah, ya. Nggak ada sesuatu yang bisa melawan kita. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Kemudian hidup menjadi indah, bebas dari dosa. Ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkenan kepada kita sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat dosa. Ya. Kita bisa berbuat dosa, tetap bisa berbuat dosa, ya, karena kita masih manusia. Tapi kita tidak sampai jatuh, saudara. Ya, kita bangkit. Kemudian kita menjadi kuat menjalani hidup ini, ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, next. Nah, ini perlu kita ingat, saudara. Ya, kekristenan itu adalah orang benar dan bukan orang baik. Jadi kekristenan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang benar, bukan orang baik. Ya, orang baik itu gampang, kita pun bisa melakukannya, ya. Jadi orang baik. Tapi kalau orang menjadi orang benar, itu perlu proses yang luar biasa. Kita harus seturut dengan Tuhan. Dan prosesnya setiap saat. Jadi orang benar tidak sama dengan, orang baik tidak sama dengan orang benar. Ya, jadi ini perlu dicatat. Kita bersyukur, kita menjadi orang Kristen, kita diajar oleh Tuhan untuk kita menjadi orang benar, bukan menjadi orang baik. Ya. Kita selamat itu karena anugerah Tuhan, karena penyelamatan Tuhan. Bukan kebaikan kita, bukan amal ibadah kita. Amen. Jadi Allah membentuk karakter manusia itu untuk menjadi mempelai yang sempurna dan benar dan percaya. Nah, ini perlu diingat lagi, saudara, ya. Hubungan tidak akan dapat berjalan tanpa rasa percaya. Di sini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya pasangan, atau mungkin saudara-saudara yang
sedang menjalani pasangan, yang punya pasangan maksudnya ya punya pacar, pasti ada rasa percaya, ya. Kalau selama saudara tidak ada rasa percaya lagi, berarti hubungan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian menjadi seturut, sekehendak, dan sejalan, dan kembali kepada penciptaan semula. Jadi pada waktu penciptaan semula itu, manusia dan Tuhan itu berjalan bersama-sama di taman, ya. Berjalan bersama-sama dan tidak ada perbedaan. Ya Tuhan dengan manusia sama-sama selaras, ya. Oke, next PPT. Nah, dari kesemuanya tadi saudara, hati yang gembira, kita harus memiliki hati yang gembira, kemudian kita harus tahu posisi kita harus perbanyak memuji Tuhan, dan perkenanan Allah. Nah, misi iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, mencuri itu adalah damai sejahtera dan berkat, membunuh itu dengan pikiran, perasaan, dan berakhir dengan membinasakan jiwa kita. Jadi iblis dengan gencar, dengan kuat saat ini, ya, supaya kita tuh nggak fokus lagi sama Tuhan, ya. Kan awalnya kita fokusnya kepada Tuhan, ya. Kita fokus pada surga, pada Tuhan. Karena kita di dunia ini cuma sementara aja. Dan iblis perlu banyak teman, ya, supaya ditarik ke neraka. Kita sering dengar ya guyonan bahwa neraka sedang memberikan diskon besar-besaran, memberikan promo besar-besaran. Manusia kan senangnya promo ya, apalagi lah promo JSM saudara, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, di Indomaret, terus di mana lagi? Di Alfamaret, ya. Promo beli ini, ya, atau Hypermart atau di mana lagi ya, semua kalau Jumat, Sabtu, Minggu pasti banyak promo ya. Beli A dapatnya AB, beli B dapatnya BC ya. Semuanya dipromoin saudara ya. Nah, iblis juga sering mengadakan promo ya. Kalau saudara manusia masuk surga itu bisa ketemu artis-artis. Elvis Presley, siapa lagi saudara? Saudara mungkin kagum dengan artis siapa lagi? Di sana tuh dingin, nggak panas, ya. Banyak makanan, banyak bidadari. Ini lagi saudara. Satu orang dilayani 72 bidadari. Nah, kalau yang cewek dilayani oleh 72 bidadara. Kalau cewek bidadari, ya. Kalau cowok bidadara. Nah, yang kalau yang setengah cewek setengah cowok. Bidadari. Ya. Sering ya, itu kita sering dengar ya guyonan-guyonan itu di sosmed ya. Atau mungkin hamba-hamba Tuhan ya membawakan neraka sedang banyak diskon, banyak promo ya. Akhirnya banyak yang ikuti, banyak yang mau gitu ya. Ya, itu di luar sana ya. Akhirnya setelah melakukan ya sampai di sana apa yang jadi? Loh, loh katanya nggak panas, katanya banyak ketemu artis ya. Katanya ditemani oleh 72 bidadari. Lah mana promonya gitu ya sampai sana ya. Oh maaf, promo zakat luar. Itu promo kemarin gitu ya. Jadi maafkan marketing kami ya, karena mereka tidak update dengan promonya. Ya, jadi itu sudah mungkin kita bisa anggap itu guyonan ya. Tapi memang itulah yang terjadi saat ini di luar sana, saudara. Ya. Iblis dengan berusaha keras menarik kita anak-anak Tuhan supaya kita nggak jadi anak-anak Tuhan lagi, ya. Dan itu yang perlu kita waspadai. Mungkin Bapak Ibu ingat atau mungkin pernah dengar di WhatsApp grup bahwa ini masih wacana ya, nggak tahu ini bocor apa enggak, tapi
saya dapat di WhatsApp grup itu bahwa Peduli Lindungi kan pertama kan kartu bentuknya ya, kemudian dirubah menjadi bentuk aplikasi ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas. Lah ini ada wacana lagi, ternyata Peduli Lindungi itu mau dibentuk tato, saudara. Nah ini yang jadi nanti saudara nggak pakai HP lagi, cuma tunjukkan tatonya itu nanti di scan langsung. Nah saya nggak berasumsi apa-apa ya, cuma ini hanya info saja, cuma hati-hati aja ya. Iblis menggiring kita pelan-pelan ya. Kita sendiri harus waspada. Karena itu mengapa dari jemaat Gejala Baik mengajak kita itu untuk baca Alkitab setiap hari ya. Sama Ibu Lydia sudah diberikan di grup itu daftar listnya untuk membaca Alkitab ya. Karena kalau kita nggak baca Alkitab, kita akan terjerumus saudara ya. Kita akan terseret pelan-pelan ya. Kemarin ya waktu Peduli Lindungi itu diterapkan ya, semua orang-orang berbondong-bondong untuk vaksin saudara, rebutan vaksin ya, supaya ya itu tadi supaya bisa kerja. Kalau kerja kan harus ya, jadi di kerja itu harus scan dulu, atau yang pingin nge-mall ya, karena udah bosen di rumah, stres, akhirnya tempat-tempat wisata harus pasang scan ya. Nah untuk kita bisa menikmati wisata itu, akhirnya kita harus vaksin ya untuk mendapatkan nomor barcode-nya. Ya, jadi manusia semakin ketakutan saudara. Ya, kalau aku nggak vaksin, aku nggak punya Peduli Lindungi, aku nanti bisa apa gitu ya? Aku nggak bisa apa-apa, aku stres di rumah. Aku nggak bisa menikmati ini, nggak bisa menikmati itu. Ya. Padahal Tuhan mau kita tuh lebih banyak lagi saudara ya. Lebih banyak lagi kepada Tuhan ya. Bukan hanya kalau yang bekerja tetap bekerja ya, tapi hubungan relation itu dengan Tuhan itu tetap berjalan saudara ya. Kalau yang di rumah punya waktu untuk doa, untuk baca Alkitab ya, monggo dilakukan ya. Tapi yang kalau kerjanya di luar, yang tidak di rumah, yang di jalan seperti saya dengan Pak Yongki, Shirley, No, atau yang lainnya, atau yang di kantor, tetap hubungan terus dengan Tuhan ya. Itu penting saudara ya. Seperti tadi contohnya tadi, saya butuh uang ya, cuma 10.000 aja saudara, itu saya sudah bingung saudara, 10.000 itu kan. Kalau nggak ada 10.000 nggak bisa beli bensin. Tuhan punya cara yang ajaib ya. Kadang apa yang kita pikirkan, kita rencanakan ini nggak berhasil, gagal. Tuhan bukan punya rencana itu, Tuhan punya rencana ini untuk kamu. Dan setiap kita tuh rencananya beda-beda saudara ya. Porsinya pun berbeda-beda ya. Jadi yuk mari kita miliki yang pertama hati yang gembira ya. Karena hati gembira itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat ya. Jadi miliki hati yang gembira, dilatih tiap hari saudara ya. Apalagi cuaca gini, panas-panas gini ya. Untuk memiliki hati gembira susah ya, karena panas saudara ya. Tapi perlu dilatih. Kemudian kita harus tahu posisi kita ya. Kita jangan mengatur Tuhan ya. Tapi kita ajak Tuhan bekerja sama dengan kita. Tuhan, aku tuh punya rencana gini Tuhan, gimana Tuhan? Ya. Jangan nanti nggak dituruti Tuhan kita ngamuk saudara ya. Jangan. Kita udah dewasa. Kemudian kita harus perbanyak memuji Tuhan ya. Karena tadi kuncinya iblis itu tidak tahu isi hati kita ya. Jadi hati-hati dengan mulut kita, apa yang kita ucapkan. Dan yang terakhir, kita berkenan kepada Allah dan Tuhan pun berkenan kepada kita, maka semuanya menjadi indah. Saya undang WL musik.
Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, bahwa hanya bersama Tuhan kita bisa menjalani hidup ini, saudara. Bersama hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati, kita mampu melangkahi, bahkan kita mampu untuk menginjak anak singa dan ular naga itu. Perkenanan Tuhan yang membuat kita menjadi hidup ini berarti, hidup ini indah. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Bahkan sekecil pun Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Karena itu janganlah kita ragu akan Tuhan. Tetap bersukacita, memiliki hati yang gembira. Kita harus sadar posisi kita, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita lebih banyak lagi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji, disembah. Nyanyikan dengan segenap hati. Engkau yang Tuhan bagi berdiri.
kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau menasehati kami. Engkau mendidik kami. Engkau menegur kami Tuhan. Bukan karena Engkau jahat. Tetapi Engkau Allah yang amat sangat baik. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mendidik kami, menasehati kami. Lewat firman-Mu, lewat kami membaca firman-Mu Tuhan. Untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Dan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus itu yang mengingatkan kami. Roh Kudus itu yang menasehati kami, memberi kami kekuatan dan memperlengkapi kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa saat ini apapun yang kami hadapi Tuhan. Tuhan, Engkau perintahkan kami untuk kami bersukacita. Secara manusia memang tidak mudah Tuhan. Tapi kami mau Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau bersukacita. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami Tuhan mau Tuhan. Kami tidak minteri Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang besar. Allah di atas segala-galanya Tuhan. Siapakah kami manusia ini Tuhan yang kecil. Kami mau mengajari Engkau. Kami menjadi penasehat-Mu. No Tuhan, no Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu. Seringkali kami mau melakukan seperti itu Tuhan. Kami mengajari Engkau dengan pikiran kami Tuhan. Dengan otak kami yang kecil ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan, pikiran-Mu, rancangan-Mu itu tidak pernah dapat dibatasi Tuhan. Dengan otak dan pikiran manusia yang kecil ini Tuhan. Engkau sanggup melakukan jauh Tuhan lebih besar. Dari apa yang kami doakan, dari apa yang kami pikirkan. Yang seringkali kami ngotak-ngatik dengan pikiran kami. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan. Pagi hari ini kami bertobat Tuhan. Mungkin itu tidak sadar kami lakukan Tuhan. Kami sudah memerintah Engkau. Kami sudah mau menjadi Tuhan atas Engkau. Kami lebih keminter Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami sadar dan kami bertobat. Biar kami senantiasa di dalam jalan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan, rancangan-Mu Tuhan yang penuh harapan. Rancangan-Mu yang baik itu Tuhan, yang senantiasa Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, di akhir-akhir ini Tuhan, Tuhan, iblis sedang bekerja dengan begitu keras. Tapi biarlah Tuhan, sadarkan anak-anak-Mu Tuhan. Sadarkan Tuhan buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tidak terlena Tuhan dengan keadaan Tuhan. Tapi kami boleh bangkit Tuhan. Kami boleh berlari Tuhan. Kami boleh berlari Tuhan. Berjalan seirama dengan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Supaya apapun yang terjadi di dalam bumi ini Tuhan.
karena waktumu sudah semakin singkat, tidak lama lagi. Anak-anak-Mu ini boleh Tuhan kedapatan beriman, tetap mengandalkan Engkau, tetap percaya kepada Engkau. Bukan hanya sekedar percaya di bibir mulut Tuhan, tetapi itu sampai di dalam hati yang terdalam. Bahkan itu keluar lewat sikap hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami gak mau tertinggal Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Sadarkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sadarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dibodohi dengan dunia ini Tuhan. Kami tidak lagi dibodohi Tuhan dengan sel-selnya iblis Tuhan. Dengan iblis meninabobokan kami, menarik kami mundur ke belakang, supaya kami tidak berlari di dalam Engkau, supaya kami tidak mendekatkan diri, mendekatkan hidup kami kepada Engkau. Kami enggak mau Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang mereka mengikuti ibadah online streaming sebentar sore pun. Engkau tetap melawat dan menjamah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas kami, anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menjalankan prokes, kami semuanya pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau melawat, Engkau menjamah, dan Engkau memberkati kami semuanya. Dan kalau kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu itu tetap ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau. Karena Engkau sudah memberikan kami nasihat. Engkau sudah memberitahukan kepada kami kesalahan kami, pelanggaran kami. Dan kami pulang, kami tidak lagi melakukannya Tuhan. Dan kami mau berjalan Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan, kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan pujikan. Oh rirabata kaya ramashikara. Ajaib Tuhan. Ajaib
kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.